Selamat siang Pak Sigit, perkenalkan kami dari kelompok Kerajaan Kutai yang akan mempresentasikan tentang struktur Kerajaan Kutai. Nah, jadi di kelompok kami itu sendiri itu terdiri dari pertama ada Francis Yonan Hasnawi dengan nomor absen 8, lalu Christophorus Nathanael Handaja dengan nomor absen 11, lalu saya sendiri Nicholas Sasambe dengan nomor absen 15. Lalu pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang seluk-beluk dari kerajaan. Yang dibahas dari Kerajaan Kutai, yang pertama adalah sejarah singkat, yang kedua adalah kehidupan sosial budaya, yang ketiga kehidupan ekonomi, yang keempat kehidupan politik, dan yang terakhir adalah peninggalan. Nah, lalu saya akan mempresentasikan tentang sejarah singkatnya. Nah, jadi Kerajaan Kutai atau Kerajaan Kutai Martadipura dibedakan dengan Kutai Kartanegara ya. Jadi Kutai Martadipura ini merupakan salah satu kerajaan Hindu yang paling tua di Indonesia ya. Jadi kerajaan ini itu berdiri sekitar abad keempat dan terletak di sekitar daerah Kutai, Kalimantan Timur sekarang. Oke. Jadi pusat pemerintahannya itu ya seperti dengan kerajaan yang terletak di hulu sungai, diperkirakan ada di hulu sungai Mahakam dengan wilayah kekuasaan hampir meliputi seluruh wilayah Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur pada hari ini. Jadi kerajaan Kutai ini mulai itu diawali dengan datangnya pengaruh dari kebudayaan India, terutama kebudayaan Hindu ke Nusantara. Meskipun Kutai tidak begitu strategis di jalur perdagangan internasional, tetapi hubungannya dengan India telah berkembang sejak awal tahun 0. Jadi masuknya kebudayaan Hindu menyebabkan Kutai yang semula merupakan kelompok masyarakat yang berbentuk suku berubah sistem pemerintahannya jadi kerajaan dengan kepala pemerintahan yaitu seorang raja. Jadi raja pertamanya Kudungga ya itu awalnya juga merupakan seorang kepala suku ya. Dengan masuknya kebudayaan Hindu ia mengubah struktur kesukuannya pemerintahannya menjadi kerajaan dan menjadikan dirinya sendiri sebagai raja. Jadi Raja Kudungga ini diperkirakan sebagai seorang penduduk Indonesia asli yang belum pasti memeluk agama Hindu karena namanya itu Kudungga ya, mirip dengan nama Bugis Kudungga. Setelah resmi menjadi raja, Kudungga mendapatkan gelar Maharaja Kudungga Anumerta Dermawarman. Kehidupan sosial budaya. Kehidupan sosial. Berdasarkan prasasti Yupa di Kutai, telah berkembang suatu masyarakat yang dimiliki kebudayaan dan tingkat atau golongan-golongan pada masyarakat yang menentukan kedudukan masyarakat tersebut. Hal ini dapat dilihat dari golongan masyarakat yang menguasai bahasa Sanskerta dan dapat menulis huruf Palawa, yaitu golongan Brahmana. Golongan lainnya adalah golongan kesatria, yang terdiri dari kerabat Raja Mula Warman. Di luar kedua golongan tersebut terdapat golongan lain, yang pada umumnya adalah rakyat Kutai Purba. Golongan itu merupakan penduduk setempat yang masih memegang teguh agama asli leluhur mereka seperti animisme dan dinanisme. Kehidupan budaya. Kehidupan budaya Kerajaan Kutai juga sudah maju. Hal ini dapat dibuktikan dengan upacara Viracosma. Di masa Rasa Mulawarman, upacara tersebut telah dipimpin oleh pendeta Brahmana. Artinya kala itu telah ada kaum Brahmana asli Nusantara yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, khususnya penguasaan terhadap bahasa Sanskerta dan huruf Palawa. Pada masa Kerajaan Kutai pula juga dikenal kebiasaan menulis di atas batu. Hal ini merupakan keberlanjutan dari tradisi menggalitik yang sudah ada sebelum masuknya pengaruh Hindu, yaitu dalam bentuk menhir dan pundan berundak. Hal ini dilakukan karena di India tidak ditemukan kebiasaan menulis di atas tugu batu. Di sini tampak terjadi percampuran antara kebudayaan Hindu dan kebudayaan asli yang telah berkembang pada zaman praaksara. Selain itu, Raja Mulawarman melakukan upacara pengubahan dan memberikan hadiah atau sedekah kepada para Brahmana sejumlah 20.000 ekor sapi. Hal ini menunjukkan kerajaan Kutai merupakan kerajaan yang kaya dan makmur. Persembahan tersebut dilakukan di Yupa yang dulunya digunakan sebagai tempat untuk memula para roh nenek moyang. Selanjutnya adalah kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi pada masa Kerajaan Kutai sangat didukung dengan lokasinya yang sangat strategis, yaitu di aliran Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Letak Kerajaan Kutai yang strategis membuat kegiatan ekonomi bertumbuh pada bidang perdagangan dan pelayaran di sepanjang sungai tersebut.
Mereka diperkirakan sudah memiliki hubungan dagang dengan bangsa luar. Sebab jika dilihat dari letak geografisnya, kerajaan Kutai berada pada jalur perdagangan antara Cina dan India. Jalur perdagangan internasional dari India melewati Selat Makassar, terus ke Filipina dan sampai di Cina. Dalam pelayarannya, para pedagang diperkirakan singgah terlebih dahulu di Kutai. Oleh sebab itu, Kutai semakin ramai dan rakyat hidup makmur. Kemakmuran Kutai tercermin dari kedermawanan Raja Mula Warman. Dikisahkan Raja Mula Warman mengadakan kurban emas dan 20.000 ekor lembu untuk para Brahmana. Selain itu, ekonomi di kerajaan Kutai juga berasal dari sektor pertanian dan peternakan. Kemampuan mengadakan kurban emas dan 20.000 ekor lembu untuk para Brahmana menunjukkan masyarakat Kutai bermata pencarian sebagai peternak, terutama peternak sapi. Mata pencarian lainnya adalah bertani dan berdagang, mengingat letak Kutai yang berada di tepi Sungai Mahakam yang subur. Kerajaan Kutai sangat dikenal dengan hasil hutannya seperti getah kayu meranti, damar, gaharu, rotan, batu permata, dan bulu-bulu burung yang indah. Komoditas tersebut diperdagangkan keluar melalui pelayaran di sepanjang Sungai Mahakam. Jadi kehidupan politiknya. Semua informasi tentang kehidupan kerajaan dan kehidupan politik itu semua terdapat dari Prasasti Yupa. Jadi secara singkat, sejarah politik yang terdapat di Prasasti Yupa hanya menjelaskan tentang silsilah raja yang pernah memerintah kerajaan ini. Secara khusus, dia menjelaskan tentang silsilah keluarga Mula Warman yang merupakan raja-raja terbesar di Kutai Martadipura. Yang ada di Kutai ini adalah yang paling besar ketiga ini, yaitu pertama ada Maharaja Kudungga. Jadi Kudungga ini merupakan raja pertama dari kerajaan Kutai Martadipura. Tidak banyak yang diketahui tentang raja ini. Jadi yang pasti diketahui bahwa ia merupakan kakek dari Mula Warman. Jadi ia juga salah satunya raja yang disebutkan dalam Prasasti Yupa yang memiliki nama Nusantara ketimbang menggunakan nama-nama yang telah dikristenin oleh Sanskerta. Jadi beberapa hal yang diketahui tentang dia namun tidak terlalu pasti merupakan ia adalah seorang kepala suku ya. Saat pengaruh Hindu dan Buddha awal mulai masuk ke Nusantara, ia mulai menjadi raja, namun tidak diketahui secara pasti apakah dia tuh mengubah kepercayaannya menjadi Hindu Buddha atau tidak. Jadi untuk kehidupan politik kedua ada Maharaja Aswawarman. Jadi Raja Aswawarman adalah ayah dari Raja Mula Warman ya, jadi anak dari Kudungga ya. Yang merupakan raja kedua dari Kutai Martadipura. Dia sudah dipastikan telah memeluk agama Hindu ditambahin dengan namanya yaitu Aswawarman yang berasal dari bahasa Sanskerta yaitu pembuat keluarga. Ya, jadi gelar ini diberikan ke semua raja Kutai selanjutnya. Lalu yang ketiga, Raja Kutai Martadipura yang paling terkenal yaitu Maharaja Mula Warman. Jadi Raja Mula Warman ini merupakan raja terakhir yang ditulis di Prasasti Yupa, bukan raja terakhir kerajaan ini ya. Jadi ia itu merupakan salah satu anak dari Aswawarman. Jadi dari urutan pemimpin, ia adalah raja ketiga yang memimpin kerajaan Kutai Martadipura. Dalam masa kepemimpinannya, kerajaan ini jadi sangat makmur. Ya. Jadi kerajaan ini berhasil untuk menguasai hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Jadi di dalam Prasasti Yupa dikatakan ia juga pernah melakukan seorang raja yang bernama Yudhistira, menandakan bahwa ia berkuasa, ya selama ia berkuasa, sudah mulai berkembang di Pulau Kalimantan agama-agama Hindu. Karena Yudhistira sendiri itu merupakan nama Hindu. Selain tiga raja besar itu, kerajaan Kutai masih memiliki beberapa raja lainnya. Berikut adalah raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Kutai. Yang pertama, Maharaja Sri Kundungga. Kedua, Maharaja Sri Aswawarman. Ketiga, Maharaja Sri Mulawarman Naladewa. Keempat, Maharaja Sri Wangsawarman. Kelima, Maharaja Mahawijaya Warman. Keenam, Maharaja Gaya Yana Warman. Ketujuh, Maharaja Wijaya Tungga Waraman. Kedelapan, Maharaja Jaya Tungga Nagar Warman. 9. Maharaja Nala Singawarman. 10. Maharaja Nala Rana Tungga Warman Dewa. Ke-11. Maharaja Kandingga Warman Dewa. Ke-12. Maharaja Indra Warman Dewa. Ke-13. Maharaja Singa Wirama Warman Dewa. Ke-14. Maharaja Singa Wargala Warman Dewa.
ke-15, Maharaja Cendera Warman Dewa. Ke-16, Maharaja Prabu Mula Tunggal Dewa. Ke-17, Maharaja Nala Indra Dewa. Ke-18, Maharaja Mayang Mulawarni. Ke-19, Maharaja Indra Mulia Tungga Warman Dewa. Ke-20, Maharaja Sri Langka Dewa. Ke-21, Maharaja Guna Prana Tungga. Ke-22, Maharaja Nala Duta Dewan Raja Perwalian. Ke-23, Maharaja Puan Renik Gelar Wijaya Warman. Ke-24, Maharaja Indra Mulia. Ke-25, Maharaja Sri Aldewa. Ke-26, Maharaja Mulia Putra. Ke-27, Maharaja Nala Pradita. Ke-28, Maharaja Indra Paruta. Ke-29, Maharaja Derma Setia. Kerajaan Kutai runtuh saat kerajaan Kutai terakhir yang bernama Maharaja Dharma Setia tewas di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13, Aji Pangeran Anum Panji Madapa. Yang digambar adalah gambar foto Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Kerajaan Kutai Kartanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam yang bernama Kesultanan Kutai Kartanegara. Kerajaan Kutai Kartanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam. Sejak tahun 1735, Kerajaan Kutai Kartanegara yang semula rajanya bergelar pangeran berubah menjadi bergelar sultan, Sultan Haji Muhammad Idris, dan hingga sekarang disebut Kesultanan Kutai Kartanegara. Peninggalan-peninggalan Kerajaan Kutai Adipura. Yang pertama adalah Ketopong Sultan Kutai. Ketopong Sultan Kutai yaitu mahkota raja dari kerajaan Kutai yang terbuat dari bahan-bahan emas dengan berat 1,98 kg. Ketopong ini berbentuk mahkota, berunjungan, dan bagian muka berbentuk meru bertingkat. Ketopong ini juga dihiasi dengan motif spiral yang dikombinasikan dengan motif sulur. Hiasan belakang pada ketopong berbentuk Garuda Mungkur yang berhiaskan motif bunga, kijang, dan burung. Mahkota Ketopong Sultan ditemukan sekitar tahun 1890 di daerah Muara Kaman, Kutai Kartanegara. Yang kedua adalah kalung uncal. Kalung uncal berbahan emas ini memiliki bobot 170 gram dengan hiasan liontin berelief kisah Ramayana. Kalung uncal menjadi salah satu atribut dari kerajaan Kutai yang dipakai Sultan Kutai Kartanegara semenjak Kutai Martadipura bisa dijajah dan ditaklukkan. Dari penelitian yang sudah dilakukan, kalung uncal berasal dari India dengan nama Unclay. Dan masih ada 2 kalung uncal di dunia yang berada di India dan juga di Museum Mula Warman, Kota Tenggarong. Kalung ini berbentuk bulat dengan panjang 9 cm yang terbuat dari emas 18 karat. Pada kalung ini juga terdapat ukiran Dewi Sinta serta Sri Rama yang sedang memanah babi. Selain itu juga terdapat 4 buah bulatan dan 2 diantaranya dihiasi dengan batu permata. Kalung ini juga menjadi penentu sah atau tidaknya pelantikan Raja Kutai. Lalu yang 3 tuh ada namanya kalung ciwa. Jadi peninggalan ini itu berasal dari kerajaan Kutai yang berhasil ditemukan pada masa pemerintahan Sultan Haji Muhammad Sulaiman pada tahun 1890 oleh salah satu penduduk sekitar Danau Lipan, Muara Kaman. Kalung ciwa sampai saat ini masih dipergunakan untuk perhiasan kerajaan yang sudah pernah dipakai Sultan pada saat penobatan Sultan yang baru. Jadi ada lagi namanya pedang Sultan Kunai. Pedang ini terbuat dari bahan emas yang padat. Di bagian gagangnya itu terdapat ukiran seekor harimau yang sedang bersiap menerkam musuh. Sedangkan ujung sarung dihiasi oleh ukiran seekor buaya. Pemandangan Sultan Kutai saat ini tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Dan yang terakhir adalah kura-kura emas. Kura-kura emas merupakan salah satu peninggalan sejarah dari kerajaan Kutai yang sekarang berada di Museum Mula Warman. Benda sebesar setengah kepalan tangan ini merupakan salah satu persembahan pangeran yang berasal dari kerajaan Cina kepada putri Sultan Kutai yang bernama Aji Bidara Putih. Pangeran memberikan beberapa benda unik lainnya untuk kerajaan sebagai bukti kesungguhannya yang ingin mempersunting putri. Kura-kura emas ini dibuat dari emas 23 karat dengan bentuk kura-kura yang juga digunakan sebagai upacara penobatan Sultan Kutai Kartanegara.
Kura-kura ini menjadi simbol penjelmaan Dewa Wisnu. Prasasti Yupa. Prasasti Yupa ditulis menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta tersebut membentuk seperti 3 tiang batu yang konon digunakan untuk mengikat kurban untuk persembahan kepada dewa. Prasasti ini terdiri dari 7 prasasti, yaitu yang pertama ada Prasasti Muara Kaman 1. Prasasti Yupa Muara Kaman 1 ini dipahat sepanjang 12 baris di salah satu sisinya. Prasasti ini menjelaskan silsilah Raja Mulawarman yang disebut Sri Maharaja Kundungga Berputa Aswawarman yang memiliki 3 orang anak. Disebut bahwa anak yang termuka di antara ketiganya adalah Mulawarman, raja yang berperadaban baik, kuat, dan berkuasa. Dalam prasasti ini juga diceritakan bahwa Raja Mulawarman telah mengadakan upacara selamatan yang dinamakan Bahusuru Warnakam. Emas amat banyak. Tugu Batu Yupa kemudian didirikan oleh para Brahmana yang menjadi tanda peringatan acara keselamatan tersebut. Lalu Prasasti Muara Kaman kedua. Prasasti Muara Kaman kedua dikenal dengan bentuk-bentuknya yang paling tinggi di antara ketujuh prasasti Yupa yang ditemukan. Prasasti ini dipahat dalam 8 baris pada sisi depan tugu batunya. Jadi prasasti ini menjelaskan persembahan Raja Mulawarman kepada Brahmana, yang jika diartikan maka menyebutkan bahwa Sri Mulawarman sebagai raja yang mulia dan terkemuka telah memberikan sedekah berupa 20.000 ekor sapi kepada Brahmana seperti api di tanah suci Waprakeswara. Sama seperti prasasti sebelumnya, prasasti Yupa ini juga didirikan sebagai tanda kebajikan sang raja yang dibuat oleh para Brahmana. Selanjutnya adalah Prasasti Muara Kaman yang ketiga. Prasasti Muara Kaman 3 ditulis dalam 8 baris tulisan di atas tugu batu. Prasasti ini menceritakan kembali bahwa kebaikan budi dan kebesaran Raja Mulawarman, raja besar yang sangat mulia dengan memberikan sedekah yang berlimpah. Para Brahmana mencatat pemberian Raja Mulawarman dengan mendirikan yupa sebagai tanda peringatan. Selanjutnya adalah Prasasti Muara Kaman 4. Prasasti Muara Kaman 4 ditulis dalam 11 barisan tulisan di atas tugu batu. Namun sayangnya prasasti ini sudah aus sehingga tidak bisa lagi terbaca. Yang kelima, Prasasti Muara Kaman kelima. Prasasti Muara Kaman kelima terdiri dari 4 baris tulisan yang dipahat di bagian depan tugu batu. Isi Prasasti Yupa Muara kelima merupakan cerita para Brahmana yang menjadi peringatan atas 2 sedekah yang telah diberikan oleh Raja Mulawarman. Tertulis bahwa Raja Mulawarman memberikan segunung minyak kental dan lampu dengan malai, kelopak bunga. Jadi yang keenam, Prasasti Muara Kaman ke-6. Prasasti Muara Kaman ke-6 ini terdiri dari 8 baris tulisan yang dipahat pada sisi depan tugu batu tersebut. Prasasti ini pecah pada bagian atas dan kiri, dilihat di gambar, dan pada kata-kata pada akhir baris tersebut ya hilang. Di isi prasasti ini menceritakan seruan selamat bagi Sri Maharaja Mulawarman yang termasyhur karena telah memberikan persembahan kepada Brahmana. Disebutkan bahwa persembahan itu berupa air, keju gersta, minyak wijen, dan 11 ekor sapi jantan. Yang terakhir adalah Prasasti Muara Kaman yang ke-7. Prasasti Muara Kaman ke-7 terdiri dari 8 baris tulisan yang terpahat di sisi depan yupa dengan bentuk paling pendek. Prasasti ini aus di beberapa bagian dan beberapa aksara menjadi tidak terbaca lagi. Isi prasasti ini menceritakan Raja Mulawarman yang berhasil menaklukkan raja lain seperti Raja Yudhistira. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.